Baru lahiran anak kembar, Bribtu FN diduga alami sindrom baby blues hingga tega bakar suami. Polwan yang bakar suami di Mojokerto, Bribtu Fadilatun Nikmah alias FN diduga alami baby blues. Bribtu FN diketahui baru saja melahirkan anak kembar, buah cintanya dengan sang suami, Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Dugaan Bribtu FN mengalami baby blues diketahui dari salah satu akun @Otavia Aprilina dalam komentar di akun Instagram Ini Jawa Timur. Ia menyebut jika Bribtu FN mengalami sindrom baby blues. Izin klarifikasi kabar yang beredar. Ibu ini terkena sindrom baby blues karena baru melahirkan anak ketiganya, tulis akunnya. Adapun soal kebenaran Bribtu FN mengalami sindrom baby blues belum bisa dipastikan. Lalu apa sindrom baby blues? Dan bagaimana ciri-cirinya? Baby blues syndrome adalah kondisi yang dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Mengingat ibu yang baru melahirkan cenderung memiliki waktu tidur yang berantakan, kurang tidur, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Tidak mengherankan jika banyak ibu baru mengalami depresi ringan dan perubahan suasana hati. Usai melahirkan, kadar hormon akan turun, yang akan memengaruhi suasana hati. Bayi yang baru lahir mungkin juga bangun setiap saat, jadi ibu tidak cukup tidur. Belum lagi sebagian besar ibu akan merasa khawatir tentang merawat bayi, dan itu membuat ibu merasa stres yang belum pernah ditangani sebelumnya. Baby blues syndrome adalah perasaan sedih yang dialami banyak wanita di masa-masa awal setelah melahirkan. Kondisi ini cenderung muncul pasca persalinan. Umumnya, baby blues dialami oleh 4 dari 5 orang tua baru atau sekitar 80%. Kondisi ini dapat dialami oleh orang tua baru, sudah berapa kali pun ia melahirkan, dari segala usia, pendapatan, budaya, atau tingkat pendidikan. Baby blues dapat hilang dengan sendirinya, tanpa perawatan khusus, intervensi, atau pengobatan. Namun, apabila gejala tidak hilang setelah beberapa minggu atau malah terasa memburuk, ibu mungkin menderita depresi pasca melahirkan, postpartum depression. Pasalnya, sekitar 10% wanita mengalami postpartum depression. Tidak seperti baby blues, depresi pasca melahirkan adalah masalah yang lebih serius dan tidak boleh diabaikan. Bagaimana ciri-ciri baby blues syndrome? Ciri-ciri baby blues syndrome yang utama adalah perubahan suasana hati dengan cepat dari senang menjadi sedih. Sebagai contoh, ia dapat merasa senang dan bangga dengan pekerjaan yang dilakukan sebagai ibu baru. Berikutnya, ia menangis karena merasa kesulitan dan tidak mampu mengerjakan tugas sebagai ibu baru. Selain itu, beberapa gejala baby blues syndrome mungkin termasuk kelelahan sehingga membuat ibu tidak mampu mengurus diri sendiri. Merasa mudah tersinggung, mudah marah, dan cemas. Kesedihan, kemurungan, kecemasan, menangis, kehilangan selera makan, sulit tidur, merasa kewalahan dengan tugas bayi, kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan. Pada awalnya, postpartum depression dapat terlihat seperti baby blues karena memiliki banyak gejala yang sama, termasuk perubahan suasana hati, mudah menangis, kesedihan, insomnia, dan lekas marah. Perbedaannya depresi pasca melahirkan, gejalanya lebih parah seperti merasa putus asa, merasa tidak berharga, merasa tidak memiliki ikatan dengan bayinya, hingga muncul pikiran untuk bunuh diri atau ketidakmampuan untuk merawat bayi yang baru lahir. Setelah membakar sang suami hingga tewas, Bribtu FN, 28 tahun, ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Pelaku diketahui punya 3 anak yang masih kecil, 2 diantaranya anak kembar. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, ketiga anak polwan tersebut mendapat pendampingan psikis dari kepolisian. Pasalnya, sang ayah RDW, 28 tahun, meninggal dan ibunya ditahan karena melakukan KDRT. Namun, Dirmanto memastikan Bribtu FN juga mendapat pendampingan psikis karena masih trauma berat. Hanya saja belum jelas apakah penahanan dapat ditangguhkan karena pelaku punya anak bayi. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kata Dirmanto, Senin, 10 Juni 2024. Sebelumnya, Bribtu FN membakar suaminya di Kompleks Asrama Polres Mojokerto, Sabtu, 8 Juni 2024, pagi. Pelaku kesal karena Bribtu RDW menghabiskan gaji untuk bermain judi online. Padahal, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat setelah keduanya dikaruniai anak kembar. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit seusai kejadian. Nahas, nyawa Bribtu RDW tak tertolong karena luka bakar yang dialaminya mencapai 96%. Saat ini, jenazah sudah dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Ya, rekan-rekan sekalian,
kami akan melakukan update terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Ditkrim bahwa telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki juga anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hak eksklusif anak di situ sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban, di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka, dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus KDRT ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu pasal 3, di mana di situ disebutkan ada kamar privasi. Sekali lagi di situ ada kamar privasi. Tidak semua mens rea dan tidak semua actus reus itu bisa diungkap di media. Ya, sekali lagi ini tolong dipahami rekan-rekan sekalian, ada hak privasi terkait dengan kasus KDRT pasal 3. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini, yaitu pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kemudian satu hal lagi rekan-rekan sekalian, terkait informasi yang tersebar liar di media sosial, ya, yang tidak jelas dan tidak terverifikasi, ini tolong disampaikan kepada warganet, netizen. Ya, sekali lagi jangan mengupload pemberitaan atau mengupload informasi-informasi yang liar yang tidak terverifikasi. Kita ada aturan yang mengatur terkait dengan hak-hak privasi daripada kasus ini. Demikian rekan-rekan sekalian ya. Dan untuk pemeriksaan psikologis sudah. Seperti saya sampaikan tadi ya, ini kan ada hak privasi. Ya, polisi terus berupaya untuk melakukan pemeriksaan. Demikian ya rekan-rekan ya. Bisa dipahami ya. Dan komitmen cukup. penanganan judi online kan. Saya rasa itu dulu ya rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hak privasi yang saya rasa rekan-rekan sudah memahami. Terima kasih ya. Polwan yang bakar suami sesama polisi sempat berusaha menolong. Seorang polwan, Bribtu FN yang bakar suami sesama polisi di Jawa Timur ternyata sempat berupaya menolong. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto mengatakan Bribtu FN sempat berusaha menolong suaminya sesama polisi yang tak berdaya karena terbakar. Akibatnya Bribtu FN juga mengalami luka bakar di bagian tangan dan tubuh seusai menolong sang suami yang sesama polisi. Diketahui, tindakan Bribtu FN membakar suaminya dilakukan di garasi asrama polisi Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kombes Dirmanto mengungkapkan, bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh, termasuk tangan Bribtu FN sebagai petunjuk sang polwan berusaha menolong suaminya. Kemarin bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Di tangan sebelah kanan maupun tangan sebelah kirinya luka-luka dan beberapa tubuhnya bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini, ujar Dirmanto, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, dikutip dari surya.co.id.
Di samping itu, lanjut Dirmanto, Bribtu FN juga mengalami trauma berat. Kepolisian, kata Dirmanto, sudah memberikan pendampingan psikologis yang melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokes. Polda Jatim, selain diberikan kepada Bribtu FN, pendampingan psikologis juga diberikan kepada ketiga anak Bribtu FN. Ketiga anaknya diketahui masih balita, anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Dia masih trauma mendalam, sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kemudian juga kita melibatkan psikiater untuk menangani kasus ini, katanya. Diketahui, saat kejadian, ketiga anak Bribtu FN sedang diasuh oleh pengasuh di luar rumah. Pada saat kejadian, berdasarkan informasi yang kami terima dari penyidik, anaknya sedang diasuh oleh babysitter atau pembantu rumah tangga di sana, tidak ada di rumah, jadi dibawa pergi sama pembantu, pungkasnya.